Atas lampu atas aspeknya jebol. Halo teman-teman traveler Madanger, jumpa lagi di channel ini, channel seputar jalan-jalan dan kulineran legendaris. Kali ini aku mau sharing video bukan soal kuliner ya, tapi jalan-jalan ke kawasan Depok Lama, sebuah kawasan historis peninggalan kolonial Belanda. Video ini merupakan sambungan dari video belusukan ke depo KRL Depok kemarin ya. Rasanya info ini cocok buat teman-teman yang suka jelajahi heritage atau bangunan bersejarah. Tonton ya. Jujur saja, meski sering lewat stasiun Depok Lama, aku baru kali ini jelajahi kota yang dulu disebut Headland Depok. Aku rame-rame bareng teman-teman dari komunitas Klik Kompasiana dan Kreatoria. Dipandu Mr. Boy Lun dari bidang budaya Yayasan Lembaga Cornelis Castellane YLCC, kami kumpul di Cornelis Coffee, Jalan Pemuda Pancoran Mas Depok. Menerapkan politik etis, yaitu bahwa tidak boleh ada kerja paksa, tanam paksa, rodi, kemudian penetapan harga pembelian hasil bumi seenaknya gitu. Kaum Hais dan Safran menginginkan supaya biarlah para petani itu menanam tanaman yang sesuai dengan keadaan tanahnya, karena mereka lebih tahu daripada kami orang asing. Uniknya, bangunan kafe ini merupakan bangunan peninggalan Belanda loh. Bagian depan bangunan masih dipertahankan keasliannya. Nah, simak historikalnya berikut ini. Di kafe ini kami mendengarkan penuturan Storynomic Depok Lama dari Boy Lun, guide budaya keturunan Belanda Depok. Menurutnya banyak bangunan penting bersejarah di Jalan Pemuda seperti kantor pemerintahan, gereja, dan sekolah. Tempo dulu kawasan ini merupakan pusat keramaian Headland Depok. Untuk lebih jelasnya, kami dipandu Pak Boy yang berusia 74 tahun itu walking tour mengunjungi beberapa lokasi bangunan historis. Pertama mampir ke sini, bangunan bekas rumah sakit era kolonial bernama Rumah Sakit Harapan Depok. Historis Rumah Sakit Harapan itu tertulis di prasasti depan monumen. Dulu merupakan kantor Van Het Gemeente Bestuur Van Depok atau Dewan Kota Praja Depok yang dibangun tahun 1880. Sorry ya kalau penyebutan bahasa Belandanya salah-salah, maklum ini lidahnya orang Jawa. Ini dipakai oleh Gemeente Bestuur sampai 1942 Jepang ya. Nah, di belakangnya itu ada lumbung padi. Ya. Lumbung padi ada 4 lumbung padi luas ya belakang. Kenapa? Karena orang-orang Depok kalau panen harus menyetor 10%. Juga difungsikan sebagai tangsi polisi, lalu digunakan sebagai balai pengobatan yang dikelola Yayasan Kesehatan Kristen Pelayanan Kaum Awam. Pada 11 Juni 1967 berubah jadi Rumah Sakit Harapan Pelkris atau Pelayanan Kesehatan Kristen. Pada tahun 1990 didirikan Yayasan Kesehatan Harapan Depok yang dikelola Rumah Sakit Harapan Depok. Namun sekarang sudah tidak berfungsi, kondisi bangunannya sudah terbengkalai nih, sayang ya. Atas lampu atas aspeknya jebol. Iya, gua tuh. Gak berani masuk dah. Iya. Uka-uka ini. Di halamannya ada tugu atau monumen peringatan 200 tahun wafatnya Cornelis Castellane. Monumen didirikan pada 28 Juni 1914. Selanjutnya setiap tanggal 28 Juni diperingati oleh kaum Depok sebagai Cornelis Castellane Dag atau Hari Castellane. Disebut juga sebagai Depok Dag atau Hari Depok. Aduh, susah ini bahasa Belanda ini.
Nah, sekarang oleh kaum Depok dirayakan sebagai Hari Kaum Depok. Terkait Cornelis Castellan, dialah yang memiliki 150 budak yang menjadi basis penduduk Headland Depok. Para budak dibeli di pasar budak di Bali dalam kurun waktu tahun 1693 sampai 1697. Budak-budak itu dipekerjakan membuka lahan persawahan dan perkebunan kopi, lada, karet guna keperluan ekspor. Walking tour lanjut ke seberang Tugu Cornelis. Di Jalan Pemuda nomor 11 ada rumah presiden terakhir atau kelima Gemeente Bestuur Depok, yakni Johannes Matthijs Jonathan. Dia memimpin dari tahun 1949 hingga 1952. Buat tahu saja, zaman kolonial, kawasan administratif Depok dipimpin oleh seorang presiden. Jonathan merupakan ketua pertama Lembaga Cornelis Castellan yang sekarang menjadi Yayasan Lembaga Cornelis Castellan (YLCC). Lanjut ke bangunan pastori Gereja Immanuel samping Gereja Immanuel Depok. Sayangnya karena hujan, aku nggak sempat mampir gereja yang sudah berdiri sejak tahun 1700-an peninggalan Cornelis Castellan. Bangunan pastor berusia lebih dari 300 tahun. Dulunya dipakai sebagai tempat tinggal para pendeta. Sekarang menjadi gedung Yayasan Lembaga Cornelis Castellan (YLCC). Bangunan bergaya arsitektur Belanda itu nampak terpelihara dengan baik. Di dalamnya banyak dokumentasi foto bersejarah era kolonial di Depok. Ada foto Presiden Depok mulai Gerrit Jonathan, Frederick Samuel Lauren, Martin Lauren, Leonardo Slender, hingga Presiden kelima atau terakhir Johannes Matthijs Jonathan. Selain itu juga banyak dokumen bersejarah lainnya. Nah, itu tadi ya cerita tentang Heritage Headland Depok. Semoga bermanfaat. Sepertinya teman-teman pecinta wisata sejarah wajib menjelajahi kawasan ini. Sekian dulu ya infonya. Terima kasih pada komunitas Klik Kompasiana dan Kreatoria yang sudah menggelar acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Di eranya Kamhais itu VOC tidak melakukan perluasan wilayah, tidak ada perang-perang. Sampai memperingatkan semacam itu.